Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Triani Hasutiata dari Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Video ini akan membahas tentang siklus sel pada sitologi. Setelah menonton video pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat memahami dan menjelaskan tentang siklus sel, mitosis, dan meiosis. Siklus sel adalah urutan kejadian reguler yang menghasilkan sel baru dengan mengontrol pertumbuhan sel dan pembelahan sel atau mitosis. Tujuan dari siklus sel adalah menghasilkan dua sel anak yang mengandung kromosom identik dengan sel orang tua. Tujuan ini dapat dicapai dengan mitosis. Siklus sel menggabungkan dua fase utama, yaitu interfase dan fase M atau mitosis. Interfase mewakili pertumbuhan sel yang berkelanjutan dan membagi ke fase gap 1, fase sintesis, dan fase gap 2. Fase M ditandai dengan pembagian genom. Siklus sel ini berkisar antara 24 sampai 36 jam. Kita mulai dengan melihat skema dari siklus sel. Jadi siklus sel itu terbagi menjadi fase pertama yaitu interfase, di mana fase interfase ini punya 3 tahap, yaitu G1, kemudian ada S, dan kemudian ada G2. Nah, setelah itu akan diikuti dengan fase mitosis. Untuk fase G1 itu merupakan fase terpanjang dan paling bervariasi dari siklus sel dan dimulai pada akhir dari fase M tadi. Selama fase ini, sel mengumpulkan nutrisi dan mensintesis RNA dan protein yang diperlukan untuk sintesis DNA dan replikasi kromosom. Dan juga terjadi akumulasi enzim dan nukleotida pada fase ini. Jadi pada fase G1 ini adalah waktu persiapan untuk sintesis DNA. Selanjutnya adalah fase S. Pada fase S ini terjadi replikasi DNA. Pada fase ini ditandai dengan sintesis dari histon, DNA sel menjadi 2 kali lipat, kemudian kromatid terbaru terbentuk, dan merupakan awal dari duplikasi sentrosom. Fase S ini terjadi sekitar 8 jam. Dari fase S, kemudian masuk ke fase G2. Pada fase ini, sel mempersiapkan pembelahan sel dengan proses mitosis. Ini adalah periode pertumbuhan sel dan reorganisasi organel-organel sitoplasma sebelum memasuki siklus mitosis. Fase ini sangat singkat, sekitar 1 jam. Kemudian dari fase G2 berlanjut ke fase M atau proses mitosis. Dalam mitosis terjadi karyokinesis atau pembelahan nukleus dan sitokinesis atau pembelahan sel. Ini berlangsung sekitar 1 jam. Pada akhir mitosis akan menghasilkan dua sel anak yang identik. Setelah proses mitosis ada beberapa sel yang sudah mengalami proses diferensiasi yang terminal, sehingga sel-sel ini tidak lagi mengalami siklus sel yang berulang mulai dari fase G1 dan seterusnya. Namun sel ini akan masuk ke fase G0. Termasuk pada fase ini adalah sebagian besar sel otot dan saraf yang terdiferensiasi secara terminal. Ataukah ada sel-sel yang tidak terdiferensiasi karena faktor lingkungan seperti kekurangan gizi. Setiap fase siklus sel memiliki beberapa pos pemeriksaan yang dikenal sebagai checkpoint, di mana kualitas aktivitas sel itu harus diperiksa sebelum memasuki fase berikutnya. Lanjutan siklus sel ke fase berikutnya tidak terjadi sampai semua kegiatan fase selesai diperiksa dan ACC untuk melanjutkan diri ke fase berikutnya. 3 checkpoint penting ditampilkan di gambar ini, yaitu yang pertama, tepat sebelum memasuki fase S sebagai checkpoint pertama. Pada fase ini akan dilihat apakah nutrisi sel ataupun bentuk, kemudian lingkungan tersedia untuk memulai proses berikutnya atau tidak, apakah semua DNA dalam keadaan intak untuk memasuki fase S. Setelah semua terpenuhi, maka akan masuk ke fase S. Kemudian checkpoint yang kedua adalah pada perbatasan antara fase G2 dan M. Sebagai checkpoint kedua ini bahwa
dilihat apakah replikasi DNA telah selesai dengan sempurna. Jika sudah terjadi replikasi DNA secara sempurna, maka akan memasuki fase mitosis. Kemudian setelah itu akan masuk ke checkpoint ketiga, yaitu di checkpoint ketiga ini terjadi pemeriksaan spindle pada metafase untuk memastikan bahwa semua kromosom akan dipisahkan. Nah, ini adalah 3 checkpoint yang terdapat pada siklus sel yang ada. Pembelahan sel atau cell division adalah proses yang meningkatkan jumlah sel, memungkinkan perpanjangan populasi sel, dan memungkinkan perbaikan luka. Ada 2 mekanisme, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada sel somatik dan meiosis terjadi pada sel germinal, yaitu pada sel spermatozoa dan sel telur. Mitosis dan meiosis memiliki banyak kesamaan, tetapi mereka berbeda dalam pengelolaan kromosom selama tahap awal pada pembelahan. Mitosis adalah proses segregasi dan pembelahan inti sel diikuti oleh pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom dan kandungan DNA yang sama dengan sel induk. Mitosis dibagi menjadi 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Periode antara 2 episode pembelahan sel disebut sebagai interfase atau fase istirahat. Seperti yang Anda ketahui bahwa dalam interfase, replikasi dan duplikasi DNA telah dilakukan. Kita mulai dengan interfase. Pada fase ini, membran inti sel masih terlihat bagus dan jelas. Kemudian anak inti selnya masih terlihat dengan jelas. Kemudian kromatinnya masih tampak. Heterokromatin kelihatan jelas, namun eukromatin tidak nampak jelas. Bisa dilihat dengan ini, kelihatan bahwa pada sel ini tampak membran intinya masih bagus, kemudian masih terlihat adanya nukleolus. Ya, ini kelihatan kromatinnya. Pada fase ini, sel mempersiapkan pembelahan dengan mereplikasi DNA sehingga sel mengandung DNA yang terduplikasi sebelum memasuki mitosis. Jumlah kromosom adalah 2N atau ada 46 kromosom. Kemudian berlanjut ke profase. Pada profase awal, kromosom terlihat jelas dan terlihat seperti benang yang disebut sebagai spirem. Kemudian kromatin memadat dan menjadi pendek dan tebal untuk membentuk kromosom, di mana setiap kromosom itu memiliki 2 kromatid bersaudara yang terikat di sentromer dengan adanya protein cincin yang disebut sebagai protein cohesion. Inti mulai menghilang dan membran inti juga mulai rusak dan bahkan menghilang. Kemudian sentrosom dengan sepasang sentriol itu akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Ini dia bergerak ke kutub yang berlawanan dan membentuk spindle di antara mereka yang biasa dikenal sebagai developing spindle. Dan pada akhir profase atau disebut juga sebagai prometafase, ada suatu struktur protein spesifik yang disebut sebagai kinetokor yang terdapat pada setiap kromatin dengan sentromer mengikat kromosom dan melekatkannya ke spindle. Kemudian kalau secara gambaran mikroskopik ini akan nampak ini adalah satu sel. Kemudian ini dalam masa profase bisa dilihat bahwa kromosomnya itu semakin padat dan pendek. Kemudian nukleusnya semakin mengecil hingga tidak kelihatan dan juga membran nukleusnya itu mulai menghilang. Tahap selanjutnya adalah metafase. Pada fase ini, spindle mitosis terbentuk dengan sangat jelas. Tampak sangat jelas kelihatan. Kemudian kromosom yang padat yang mengandung kromatid ganda akan tersusun secara vertikal dengan spindle mitosis di lempeng ekuator dan menempel pada kinetokor yang sudah ada sebelumnya pada prometafase. Lempeng ekuatorial dalam fase ini dikenal sebagai lempeng metafase.
Bentuk sel dalam fase ini dikenal sebagai monoaster. Kalau secara mikroskopik kita bisa melihat dengan jelas metafase pada gambar ini. Terlihat bahwa ini adalah spindle mitosis yang sangat jelas. Kemudian ada kromosom yang sejajar pada lempeng metafase dan vertikal ke spindle mitosis. Tahap ketiga adalah anafase. Pada fase ini, dua kromatid bersaudara akan terpisah satu sama lain karena ditarik oleh spindle mitosis dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Seperti yang tampak pada gambar ini, hal ini terjadi karena protein dinein, motorik, dan juga pada saat itu protein cohesion menjadi rusak. Bisa tampak bahwa serat-serat spindle kromosom semakin memendek. Kalau secara mikroskopik akan tampak pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa sentrosom setiap anak itu akan bergerak keluar ke kutub yang berlainan atau ke kutub yang berlawanan. Dan pada fase ini terlihat seperti dua bintang sehingga disebut sebagai fase diaster. Tahap akhir adalah telofase. Pada fase ini, kromosom berkumpul di kutub masing-masing, memanjang dan mulai terurai. Kromosom ini mengandung DNA terduplikasi yang identik, jadi sama antara yang satu ini dengan yang lainnya. Kemudian tampak membran nukleus terbentuk kembali di sekitar kromosom setiap kutub. Sitoplasma mulai membelah dan membentuk dua anak sel, dan proses ini dikenal sebagai sitokinesis. Nukleolus mulai muncul kembali. Kemudian ini adalah gambaran dari telofase awal. Dua anak sel itu sudah mulai terbentuk dengan awal dari sitokinesis. Kalau yang gambar di bawah ini adalah fase telofase yang akhir dengan pembentukan sempurna dari membran sel masing-masing. Jadi fase-fase mitosis telah diterangkan sebelumnya. Sekarang kita lihat gambar ini. Kira-kira apakah kalian bisa mengidentifikasi fase setiap mitosis dari gambar ini? Ya, saya rasa kalian sudah bisa mengenali setiap fase dalam mitosis ini ya. Kita lihat yang pertama. Yang ini tentu adalah fase interfase. Terlihat bahwa ada nukleus, kemudian membran nukleusnya juga masih jelas dan utuh. Kemudian yang ini adalah fase profase. Dapat dilihat bahwa kromosomnya sudah mulai padat dan memendek. Sudah ada kerusakan membran inti sel ini tidak jelas kelihatan. Ya. Kemudian tentu saja ini adalah metafase. Bisa dilihat bahwa kromosom itu berada di bagian lempeng ekuatorial, sejajar di daerah tengah sini. Kemudian sudah ada spindle mitosis. Ini bagian sentromernya. Kemudian yang ini adalah anafase. Ya, ini anafase awal dan ini anafase akhir. Anafase awal karena sudah mulai terjadi pemisahan dari kromosom masing-masing kromatid ke kutub yang berlawanan, ditarik oleh spindle mitosis. Kemudian ini sudah ditarik semua ke bagian kutub. Kemudian sebelah ini adalah telofase, di mana pada telofase ini sudah mulai terjadi proses pembelahan sitoplasma juga. Dan ini adalah telofase awal. Kemudian yang ini adalah telofase yang sudah akhir. Sudah ada pembagian sitoplasma. Sudah mulai muncul anak inti selnya atau nukleolus. Dan terakhir ini adalah fase di mana sudah terjadi proses sitokinesis yang lebih lengkap dan sudah mulai masuk ke interfase. Sudah kelihatan membran nukleusnya sudah bagus, sudah jelas kelihatan. Kemudian anak inti selnya juga sudah kelihatan dan sudah ada pembagian sitoplasma. Sekarang kita beralih ke
pembelahan sel di meiosis. Di mana meiosis ini melibatkan pembelahan sel germinal yang menghasilkan sel gamet, yaitu spermatozoa dan sel telur. Meiosis ini memiliki dua komponen, yaitu ada pembelahan reduksi atau reductional division yang terjadi pada meiosis 1 dan pembelahan ekuatorial atau equatorial division yang terjadi pada meiosis kedua. Reductional division itu artinya terjadi pengurangan jumlah kromosom dari diploid 2N menjadi haploid atau 1N dan juga terjadi pengurangan jumlah atau kandungan DNA dari 4D menjadi 2D. Sedangkan equatorial division artinya jumlah kromosom tidak berubah, masih haploid 1N, meskipun jumlah DNA yang diwakili oleh jumlah kromatid yang dikurangi menjadi 1D. Nah, pada meiosis ada dua kali pembelahan inti sel yang terjadi pada meiosis 1 dan meiosis 2 dan hanya sekali replikasi dari kromosom yang terjadi pada meiosis 1 dan sekali pembelahan kromosom pada meiosis 1. Dan karena adanya proses spesifik dalam meiosis ini, maka bisa terjadi variasi genetik pada pembelahan sel meiosis. Meiosis akan menghasilkan 4 sel haploid dengan adanya keragaman genetik. Kira-kira apa proses spesifik dalam meiosis ini sehingga bisa menghasilkan sel dengan keragaman genetik? Kita bisa lihat di sini pada profase 1 meiosis 1. Ada berbagai fase tertentu. Fase tambahan itu adalah ada yang disebut sebagai pairing, ada yang disebut sebagai sinapsis, crossover, dan rekombinan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kromosom homolog saling berpasangan atau melakukan pairing, seperti yang tampak pada gambar 1. Ini bisa terlihat bahwa pasangan yang homolog itu melakukan pairing atau berpasangan dengan pasangan homolog yang lainnya. Setelah itu, kromosom homolog ini akan saling berkumpul dan berikatan satu sama lain yang disebut sebagai sinapsis, seperti yang tampak pada gambar nomor 2. Ya, seperti yang ditunjuk ini. Kemudian sinapsis ini akan dilanjutkan dengan persilangan materi genetik yang disebut sebagai crossover pada kromosom homolog seperti yang tampak pada gambar 3. Kita bisa lihat ya, ini dia untuk proses terjadinya crossover tersebut. Kemudian akibat crossover akan terbentuk suatu rekombinan materi genetik pada kromosom homolog. Ini bisa tampak pada yang nomor 4. Ya. Nah, profase 1 pada meiosis 1 ini terdiri dari 5 tahap. Yaitu ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, kita mulai dari tahap leptoten. Pada tahap leptoten ini ditandai dengan adanya kondensasi kromatin dan menjadi kromosom. Pada tahap ini terjadi pairing atau proses kromosom homolog dari maternal dan paternal menjadi berpasangan, di mana kromosom merah adalah maternal dan yang biru adalah paternal. Setelah berpasangan dengan pasangannya masing-masing tersebut, maka kromosom ini menyusun diri saling bersisian, seperti yang tampak pada gambar ini. Kemudian lanjut ke zigoten. Pada zigoten ini sinapsis mulai terjadi, di mana sinapsis itu adalah asosiasi kromosom homolog, yaitu terjadi penggabungan kromosom homolog yang berpasangan. Proses ini melibatkan pembentukan yang dikenal sebagai synaptonemal kompleks yang terbuat dari filamen yang mengikat bahan dari kedua kromosom homolog bersama-sama. Sinapsis ini akan berlanjut hingga ke tahap pakiten. Pada gambar yang ditunjukkan, terlihat fase penggabungan antara pasangan yang homolog seperti ini dan mulai terjadi synaptonemal kompleks yang mengikat kedua pasangan tersebut. Kemudian pada tahap pakiten, sinapsis selesai dan dilanjutkan dengan proses yang dikenal sebagai crossing over
atau persilangan, artinya terjadi transposisi untaian DNA antara dua kromosom yang berbeda, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya pertukaran materi genetik. Di sini sudah bisa kelihatan ya, mulai terjadi proses yang disebut sebagai crossing over atau persilangan. Kemudian dari pakiten, langsung lanjut ke tahap diploten, di mana pada tahap diploten, sinaptonemal kompleks itu akan menghilang dan mengakibatkan kromosom homolog terpisah satu sama lain. Kromosom semakin menjadi padat dan dihubungkan oleh suatu tautan baru yang antara kromosom satu dengan yang lainnya yang dikenal sebagai hiasma. Hiasma mengidentifikasikan adanya crossing over yang sudah terjadi dan sudah terjadi yang disebut sebagai rekombinasi. Pada tahap ini, setiap kromosom memiliki 2 kromatid sehingga ada 4 kromatid yang disebut sebagai tetrad. Jadi bisa kelihatannya di gambar ini sudah sinaptonemal kompleksnya sudah hilang, digantikan dengan ada yang dikenal sebagai hiasma. Hiasma itu di bagian sini yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Dan sudah terjadi rekombinasi. Ini yang dikenal sebagai tetrad, ada 4 kromatid. Dan tahap akhir pada proses 1 adalah diakinesis, di mana pada diakinesis ini kromosom homolog itu menjadi memadat dan memendek dengan ketebalan yang maksimum. Pada tahap ini membran nukleus dan nukleolus menghilang. Ini sudah nampak ya, sudah mulai terjadi kehilangan membran inti sel. Dari profase 1 lanjut ke metafase 1. Fase ini mirip dengan metafase pada mitosis, kecuali pada kromosom berpasangan yang sejajar dengan lempeng khatulistiwa di kedua sisi. Pada mitosis itu hanya ada satu pasang saja, jadi pada saat terjadi penarikan oleh mitosis spindle itu akan kromatidnya hanya ada satu, tapi kalau di sini ada berpasangan. Seperti yang nampak di gambar ini ya, ini ada berpasangan seperti ini. Kemudian lanjut ke anafase 1 dan telofase 1. Fase ini juga mirip dengan anafase dan telofase pada mitosis, kecuali sentromer tidak memisah, sehingga kromatin sel bersaudara masih bersatu. Saat ini dapat terlihat dengan jelas adanya kromosom yang beragam secara acak yang menyebabkan keragaman genetik. Setiap pasangan homolog bergerak ke setiap kutubnya masing-masing. Pada tahap ini ada 2 sel anak dengan kromosom haploid, tetapi kandungan DNA-nya masih diploid. Ini ya, kelihatan masih memiliki 2 kromatid. Seperti ini. Setelah meiosis 1, sel-sel dengan cepat masuk ke meiosis kedua tanpa fase S. Dalam meiosis 2 ini, sel-sel berada dalam kromosom haploid. Ada enzim separase yang menghancurkan kohesi antara kromatid bersaudara nanti dan akan melepaskan ikatan antara sentromer, dan hal ini menyebabkan pembagian sentromer dan akan menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom haploid dan kandungan DNA haploid yang merupakan sel yang unik secara genetik. Jadi seperti gambar ini sudah bisa terjadi atau menghasilkan 4 sel anak yang memiliki keragaman secara genetik. Sama juga seperti ini. Tetapi ini dibedakan antara yang laki-laki dan perempuan. Nah, meiosis ini hanya terjadi pada sel germinal atau gamet, yaitu pada spermatozoa dan sel telur. Tahap yang terjadi pada nukleus antara spermatozoa dan sel telur itu sama, tetapi tahap pada sitoplasmanya yang berbeda. Di mana pada laki-laki, setiap spermatid itu akan memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Sebaliknya, pada wanita hanya satu oosit primer yang menjadi satu ovum, sehingga 3 lainnya itu menjadi polar bodies, karena hanya satu telur yang beruntung yang menerima sebagian besar sitoplasma dan akan menjadi gamet yang fungsional.
polar bodies yang lain akan berdegenerasi. Jadi jelas ya. Jadi untuk laki-laki akan bisa menghasilkan 4 spermatozoa, sedangkan pada wanita hanya ada 1 ovum yang bisa dihasilkan. Sedangkan yang lainnya itu dikenal tadi sebagai polar bodies yang kurang menerima sitoplasma sehingga sel-sel ini tidak bisa berfungsi secara fungsional. Jadi hanya ada 1 sel ovum yang berfungsi sebagai gamet fungsional. Ya, kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan siklus sel, bagaimana proses siklus sel itu sendiri, bagaimana checkpoint yang terjadi sebelum ke fase berikutnya, kemudian bagaimana tahap-tahap yang terjadi pada fase mitosis, dan juga fase-fase yang terjadi pada meiosis. Ya. Oke, semoga pengetahuan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut ini adalah referensi yang membahas tentang materi-materi di video ini. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.